Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tania Rahma Fitri dari kelas 10H. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Datuk Tunggang Parangan. Tapi sebelum itu, saya akan memberitahu materi masuknya Islam yang menurut saya memiliki bukti kuat. Pada abad ke-13, sudah tersebar ulama-ulama di Jawa yang mengajarkan ilmu tasawuf Mekah. Teori Arab dianggap sebagai teori yang paling kuat. Kelemahannya hanya terletak pada kurangnya fakta dan bukti yang menjelaskan peran bangsa Arab dalam proses penyebaran Islam di Indonesia. Teori ini dikemukakan oleh Thomas W. Arnold dan Orison, abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. 1. Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i yang banyak memengaruhi bangsa Mesir dan Mekah. 2. Gelar Al-Malik. Gelar Al-Malik yang digunakan oleh raja-raja Samudra Pasai hanya lazim ditemui pada budaya Islam di Mesir. 3. Persamaan mazhab. Persamaan mazhab yang dianut Arab dan Indonesia, yaitu mazhab Syafi'i. Mari kita lanjut ke pembahasan utama yaitu Tuan Tunggang Parangan. Tuan Tunggang Parangan lahir pada abad ke-16 Masehi di Minangkabau. Ada yang mengatakan nama aslinya adalah Syekh Yusuf, ada juga yang mengatakan namanya adalah Habib Hashim yang diberi gelar Tuan Tunggang Parangan. Tidak banyak yang menjelaskan tentang profilnya, namun beliau dikenal atas orang yang membuat kerajaan Kutai memeluk Islam. Di desa Kutai Lama, Kecamatan Anggana, terdapat sebuah makam yang menjadi saksi bisu perkembangan Islam di Kalimantan Timur. Makam itu adalah milik Habib Hashim bin Yahya, atau lebih dikenal sebagai Habib Tunggang Parangan. Ia adalah salah satu tokoh penyebar agama Islam pertama di kerajaan Kutai pada abad ke-16. Dalam sebuah jurnal, dikatakan bahwa Tuan Tunggang Parangan memiliki pengetahuan mendalam mengenai pengetahuan agama dan pengetahuan lokal. Tidak heran jika ia sangat pandai mengenai agama karena beliau adalah mubalik. Namun pengetahuan lokal tentang Kutainya meskipun beliau bukanlah penduduk asli sangat dipertanyakan oleh warganya dan mendapat hipotesis akhir yaitu beliau mendapat pengetahuan lokal selagi bermukim di Makassar. Bagaimana cara beliau membuat Raja Aji Mahkota masuk Islam? Kedatangan kapal di Sungai Mahakam pada 1575 menarik perhatian penduduk. Rupa bagian depan perahu itu tirus. Haluan kapal yang lancip mirip dengan moncong ikan hiu gergaji. Penampilan tidak biasa ini menyajikan rasa ganjil pada penduduk setempat. Dari kapal aneh yang baru menyeberangi Selat Makassar itu, dua ulama segera keluar. Mereka bernama Tuan Ribandang dan Tuan Tunggang Parangan, mubalik asal Minangkabau yang baru saja mengislamkan penduduk Makassar. Di timur Kalimantan, keduanya hendak bertemu Raja Mahkota pemimpin kerajaan Kutai Kartanegara. Pada waktu itu, selain Kutai Kartanegara, berdiri kerajaan yang lebih tua di Sungai Mahakam yakni Kutai Martapura. Pusat pemerintahan kerajaan, dengan masa keemasannya pada era Raja Mula Warman, berdiri di Muara Kaman atau sekitar 150 km dari muara sungai. Berkali-kali diyakinkan, Raja Aji tetap menolak dan berpikir bahwa Tuan Tunggang Parangan dan Datuk Ribandang memiliki niat buruk pada kerajaannya. Akhirnya Raja Aji mengusulkan beradu kesaktian yang disetujui Tuan Tunggang Parangan. Setelah berkali-kali kalah dalam beradu kekuatan dan ilmu lokal, Raja Aji pun akhirnya menyerah di depan seluruh rakyat yang menonton sambil bersimpuh di depan Tuan Tunggang Parangan. Di berbagai artikel mengenai beliau tidak disebutkan beliau memiliki karya tertentu selain berhasil mengislamkan kerajaan Kutai Kartanegara. Namun ada beberapa buku yang menjelaskan mengenai bagaimana beliau mengislamkan Raja Aji yang sedang menjabat di abad ke-16 itu. Salah satunya adalah Salasilah Kutai. Bukunya menceritakan mengenai berdirinya kerajaan Kutai hingga para raja yang menjabat selama beberapa abad. Nilai keteladanan yang bisa kita ambil dari Tuan Tunggang Parangan adalah kerja kerasnya yang berusaha mengislamkan Raja Aji Mahkota dengan berbagai cara dan kesabarannya yang menyebarkan agama Islam selama bertahun-tahun. 1. Dalam menghadapi sebuah masalah sebaiknya diselesaikan secara tenang. 2. Menjadi pemimpin tidak boleh egois dan tetap memikirkan pendapat rakyatnya. 3. Tidak perlu bersikap skeptis berlebihan dengan hal baru. 4. Tidak boleh sombong jika memiliki kelebihan. Karena di atas langit masih ada langit.